Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat, tetap semangat menjalani ibadah selama bulan Ramadan. Saya Hirsbun Arif bersama dengan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Ini kita ngobrol di channel Said Didu Official Forum News Network. Bang Said Didu, ini ada berita yang nggak terlambat, tapi kelihatannya ini bocoran juga baru muncul. Ternyata Bu Sri Mulyani itu dalam sebuah rapat meminta agar ada rincian lebih detail berkaitan dengan kereta cepat Cina ke Jakarta Bandung yang kok biayanya bisa sampai membengkak. Ini pasti dong sebagai bendahara negara dia mau tahu, gua yang bayar nih nanti kalau terjadi apa-apa, kan kira-kira gitu ya, Bang Said Didu. Saya kurang maju pernyataannya. Oh. Kurang maju. Harusnya menyatakan saya minta diaudit terhadap kenaikan harga. Karena begini, Mas Hersu, kalau proyek pemerintah tidak boleh melakukan sama sekali eskalasi harga apabila tidak ada pernyataan pemerintah untuk melakukan eskalasi karena ada kenaikan harga yang signifikan. Nah, ini kan hanya meminta rincian, padahal kita tahu kenaikan biaya LRT ini sudah dua kali naik. Awalnya naik menjadi 62 triliun, sekarang menjadi 82 triliun. Dan kenaikannya berarti sudah lebih, mungkin sudah, ini kan 23% yang terakhir naiknya kan. Ya. Yang sebelumnya mungkin sekitar mungkin sudah tinggi sekali naiknya. Dan biasanya maksimum kenaikan harga kalau pemerintah itu adalah 10%. Nah, jadi menurut saya ini enak sekali kontraktornya. Jadi enak sekali menaikkan harga, hanya diminta rincian. Nah, apa penyebab kenaikan harga? Ada beberapa hal. Nah, sekali Anda memberikan ruang kenaikan harga, maka pihak kontraktor biasanya akan memakai ruang tersebut untuk terus menaikkan harga. Itu selalu demikian. Nah, kok tidak ada sanksi sama sekali terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kenaikan harga tersebut? Jadi harusnya dilakukan tuh audit pada saat awal, kenapa harganya lebih rendah dari Jepang? Apa penyebabnya? Kemudian kalau dia berbohong terhadap desain, maka itu harus diberikan sanksi. Berbohong terhadap desain perencanaan itu adalah diberikan sanksi. Nah, ini tidak ada sanksi sama sekali. Tidak ada sanksi sama sekali, jadi kontrak LRT ini enak sekali. Nah, itu yang menarik adalah yang terjadi adalah kenaikan harga. Ya. Kereta Cina bukan LRT. Kereta Cina. Halo. Ya, yang kereta Cina, kereta api Cina. Ini kan, ini menurut saya seakan ada karpet merah untuk proyek ini harus jadi berapapun harganya. Oke, jadi seakan-akan proyek ini harus jadi berapapun harganya. Nah, karena yang diminta hanya rinciannya. Nah, ini menurut saya sudah menyalahi good governance. Karena begini, pemerintah itu memberikan konsesi pengelolaan infrastruktur itu biasanya lewat lelang. Apa yang dilelang? Ini saya akan bicara nanti juga dengan jalan tol. Nah, itu harusnya dilelang itu adalah tarif maksimum dan biaya terendah, itu yang dilelang, dan konsesi terpendek. Nah, itu yang dilelang. Ini sama sekali tidak ada lelang, ditunjuk langsung, dan lucunya ditunjuk langsung terjadi eskalasi harga. Jadi saya sih berharap bahwa semua pihak yang terkait dengan pembangunan kereta api cepat itu diaudit, dan semua pihak yang bertanggung jawab itu harus menanggung, memberikan tanggung jawab mungkin secara finansial dan secara hukum terhadap eskalasi harga yang akan membebani seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena begini, kereta api cepat ini dijamin oleh pemerintah, tapi biayanya dari Cina. Jadi Cina kalau dia menaikkan harga berapapun, dia sudah dapat untung di proyeknya. Kalau tidak layak nanti pemerintah yang akan mengganti. Jadi menurut saya ini ya, tapi cukup bagus lah, ada kemajuan sedikit. Bu Sri Mulyani sudah berani meminta rincian, tapi itu jauh sekali dari kebutuhan sebenarnya. Harusnya pernyataan Bu Sri Mulyani adalah, saya minta semua proyek infrastruktur terutama kereta api cepat diaudit oleh
BPK untuk mengetahui apa penyebab eskalasi dan siapa bertanggung jawab terhadap eskalasi harga. Saya bekas Pimpro paham betul bahwa eskalasi harga itu maksimum 10% kalau terjadi force majeure atau kenaikan harga yang di luar dugaan. Kalau tidak ada, maka itu tidak lakukan eskalasi harga. Kita tahu berbagai proyek-proyek yang ditangani oleh kontraktor dalam negeri itu tidak ada keeskalasi harga, termasuk subkontraktor dalam negeri itu tidak ada eskalasi harga. Kenapa proyek kereta api Cina ini seakan-akan bebas menaikkan harga berapapun? Itu masalahnya, Mas Her. Ya, ada semacam anggapan, tapi saya kira mungkin ini berpengalaman dari berbagai negara. Polanya Cina ini kalau dia berkompetisi, kan kemarin dia dalam kompetisinya dengan Jepang ya gitu. Dia biasanya mengajukan harga yang rendah, tapi begitu tiba pada waktunya, ternyata kemudian dia naikkan lagi. Itu kayaknya udah gaya yang biasa. Benarkah seperti itu? Berbagai tempat selalu seperti itu, termasuk pembangunan beberapa beberapa pembangkit listrik juga seperti itu. Jadi pada saat dia tender, maka dia memasukkan harga yang yang rendah. Nah, pada saat orang meminta perbaikan kualitas, maka dia naikkan harga. Itu selalu terjadi karena produk-produk Cina itu kualitasnya A sampai Z. A itu paling murah, paling jelek, dan Z paling mahal, paling bagus. Nah, pada saat ikut tender mungkin pakai spesifikasi A. Kemudian pada saat dibangun spesifikasi Z yang mahal tapi harganya naik. Nah, itu yang menjadi masalah besar menghadapi kontraktor dari Cina. Jadi saya pikir ini terlalu lembut terhadap ini. Tapi bukan hanya itu, Mas Hersu. Saya berharap bahwa semua proyek infrastruktur itu dilakukan audit semuanya. Karena faktanya sekarang sudah menyebabkan seluruh BUMN rugi yang diberikan tugas membangun infrastruktur. Saya ingin menyatakan, saya minta diaudit tuh di kereta api cepat. Satu adalah proyek perencanaan seperti apa dulu, dan dibuka berapa tawaran Cina pada saat awal masuk, kemudian berapa hasil studi Jepang, bandingkan kualitasnya seperti apa, kemudian apa penyebabnya eskalasi pertama yang menjadi 62 triliun, itu apakah perubahan apa yang terjadi, kemudian apa yang terjadi sehingga terjadi eskalasi lagi menjadi 82 triliun. Ini harus dibuka semua karena tidak bisa ini dibiarkan, Mas Setru. Saya ulangi, tidak bisa hal ini dibiarkan begitu saja orang yang mengambil kebijakan membebani negara dan rakyat ke depan tanpa tanggung jawab. Eskalasi lebih dari saya pikir mungkin 23, saya yakin di awal mungkin 15, ya mungkin sekitar 40% itu bukan lagi eskalasi, tapi itu adalah tanda kutip adalah penipuan terhadap penipuan terhadap proposal proyek untuk pembangunan kereta api cepat. Nah, di jalan tol ada tiga hal yang perlu dilakukan audit juga menurut saya. Satu adalah audit terhadap pembelian ruas-ruas tol dari tol swasta yang dibeli oleh BUMN. Itu yang pertama. Itu berapa harganya, siapa yang bernegosiasi. Saya paham yang bernegosiasi sebenarnya, saya nggak mau buka di publik dan ini tertutup. Yang kedua adalah bahwa apa penyebabnya sehingga terjadi eskalasi harga. Di jalan tol juga terjadi eskalasi harga yang sangat besar. Jalan tol pemahaman saya dulu itu sekitar 60 miliar per kilometer. Sekarang 100 miliar ke atas per kilometer. Apa penyebabnya naiknya menjadi ada kenaikan sekitar 60 hampir 40 per 60 hampir 80% dari harga sekitar itu tahun 1000 tidak sampai 10 tahun lalu. Kenapa bisa hampir 2 kali lipat? Nah, ini harus dibuka semua karena ini menyebabkan kerugian semua bagi rakyat untuk membayar. BUMN tentunya tidak layak, akhirnya menyebabkan kerugian seperti Waskita Karya, mungkin yang lain nanti. Rakyat juga membayar tol mahal karena eskalasi harga. Nah, ada prinsip yang sangat dilanggar dalam pembangunan infrastruktur komersil di Indonesia adalah dihilangkannya mekanisme lelang. Dihilangkannya mekanisme lelang sejak 2014. Itu lelang infrastruktur tidak lagi terjadi. Nah, saya ingatkan ya. Alasannya apa?
Nah, saya tidak tahu, mungkin alasannya karena percepatan. Nah, problemnya adalah percepatan ini menyebabkan rakyat rugi. Kenapa ini perlu lelang? Saya kasih contoh Mas Hersu adalah ruas jalan tol itu yang selalu dilelang hanya dua variabel sebenarnya. Siapa kontraktor, siapa operator, operator yang memberikan tarif termurah dan konsesi terpendek. Itulah yang menang. Ya, saya ulangi, jalan tol, demikian juga LRT, MRT, apa segala, itu harus dilelang, kereta api cepat, harus dilelang siapa yang memberikan tarif terendah, kualitas terbaik, dan apa namanya, waktu konsesi terpendek, itulah yang menang. Saya kasih contoh begini, kalau umpamanya kita melelang ruas tol, dan itu yang kita lihat, siapa yang paling murah. Kenapa penting paling murah tarifnya? Karena dengan paling murah tarifnya berarti dia akan melakukan efisiensi dalam hal pembangunan. Nah, efisiensi dalam pembangunan ini juga menutupi terjadinya mafia tanah. Mafia tanah untuk melakukan eskalasi. Nah, sekarang tidak ada tender, maka seakan-akan dibuka berapapun harganya, maka pemerintah menerima. Akhirnya tarif tol yang terakhir Mas Heri mengalami, tarif tol yang baru itu sangat mahal dibanding yang lama, sangat mahal dibanding yang lama karena memang biaya konstruksinya tidak dilakukan lelang dan tidak diaudit dan diberikan kebebasan berapapun harganya. Jadi kalau saya sebagai pengembang operator jalan tol, maka saya ngambil aja untung di proyeknya di awalnya. Proyek umpamanya kemungkinan hanya umpamanya hanya 80 miliar, tapi sudah ada yang diterima 100 miliar, maka naikkan 100 miliar per kilometer. Jadi dia sudah ngambil untung duluan. Nah, ini juga kita harus teliti di kereta api cepat. Kereta api cepat. Nah, ini juga. Nah, tapi kesalahan yang pertama juga itu harus diperiksa di desain. Karena ada juga desain ini, desain perencana, itu kerjasama dengan kontraktor, sehingga menjadi mahal. Contoh LRT. LRT itu kan didesain di atas. Pertambangannya orang menyatakan, kenapa mesti lewat atas? Kenapa nggak lewat bawah saja? Akhirnya Pak JK, mantan Wapres kan sudah menyatakan, itu biayanya 500 miliar per kilometer. Bayangkan Bapak dan Ibu yang lewat, melihat LRT di Jakarta itu, yang di atas itu per kilometer itu 500 miliar per kilometer. Nah, coba bayangkan kalau lewat di bawah, itu saya yakin setengahnya pun nggak nyampe. Nah, kalau setengahnya nyampe berarti tarifnya juga akan lebih murah, ya kan? Itu kira-kira begitu Mas Hersu. Ininya penjelasannya. Apa pertimbangannya kemarin itu? Memang betul ada yang waktu Pak Yusuf Kala persoalan itu kan dijawab oleh Pak Luhut, iya betul mahal karena itu memang elevated atau di atas. Tapi pertanyaan saya, mengapa kemudian dipilih di jalan di atas tidak di bawah saja? Nah, itu sebenarnya adalah bisa kerjasama dengan desainer dengan berbagai pertimbangan, kan tergantung pada owner. Tapi kalau itu di tender, yang saya katakan tadi, di tender maka tidak akan menang yang lewat atas, tidak akan menang karena mahal. Nah, tapi karena di tender maka peluang untuk terjadinya markup, eskalasi harga itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat terbuka. Ya, apa akibat dampaknya ini terhadap proyek-proyek yang akhirnya harganya sangat mahal dan kemudian konsesinya panjang ini? Ya, dampaknya saya bilang perusahaan akan terbebani biaya dan menjadi rugi. Yang kedua, rakyat tidak akan terbebani. Jadi kita menghitung saja, contoh kereta api cepat. Ada yang sudah membuat hitungan, ini bukan hitungan saya, tapi saya pernah baca hitungan, bahwa itu kalau penumpangnya seperti sekarang, maka diperkirakan itu baru balik modal 200 tahun kemudian. Dengan tarif 300 sampai 400 ribu, itu pun kalau ada yang naik. Nah, jadi saya katakan, Sri Mulyani harus lebih maju lagi, melakukan audit semua pihak yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan kereta api cepat, sehingga menyebabkan beban negara. Beban negara akan naik, beban rakyat akan naik. Ini tidak bisa didiamkan, dan saya harapkan ini menjadi tindakan yang nyata dari pemerintah untuk menjaga agar betul pembangunan infrastruktur ini tidak menjadi beban negara, merugikan BUMN, dan merugikan rakyat karena harus membayar lebih banyak, lebih mahal. Oke, baik. Kalau ini dibiarkan, saya kira kita sudah terbayang ya akan seperti apa proyek-proyek ini yang Anda sebut selalu bahwa akan ada proyek mangkrak. Karena itu kan sudah terjadi ya, seperti di
di Sumatera Selatan, ada di Palembang, ada LRT yang kemudian pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan uang karena subsidi sangat besar, dan akhirnya itu ya mangkrak juga. Ya. Nah, ini perlu perhatian. Kalau dia yang dianggap mangkrak itu seakan-akan mangkrak tidak selesai dibangun. Bukan itu yang dimaksud mangkrak. Mangkrak itu adalah tidak layak lagi dioperasionalkan sehingga menunggu sekian tahun akan menjadi mangkrak. Itu mangkrak. Jadi mangkrak. Nah, kalau pembangunan selesai dengan batasan harga tidak ada pun tidak ada proyek mangkrak secara ini kalau tidak ada batasan. Jadi kesalahan utama pembangunan infrastruktur komersil yang dibangun sekarang adalah tidak dilakukannya tender terbuka kepada calon kontraktor dan operator sehingga sebebasnya menaikkan harga sehingga akan membebani negara dan membebani masyarakat. Itu kesalahan besar. Oke. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.